Klik tombol ini untuk subscribe dan nyalakan lonceng. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina. Alhamdulillahis salatu wassalamu alayka wal ali ya khairal anam. رب كريم وأنت ذو خلق عظيم فاشفع لنا عند الكريم يا أيها الغوث سلام الله عليك ربي باسمك وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العالية أما بعد. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala biqauli alhamdulillah. Di pagi hari menjelang siang hari ini kita bersama-sama kumpul dalam acara wisuda anak-anak kita yang berada di DPD Manhalul Hikmah. Sanjungan sholawat salam yang seindah-indahnya kepada baginda agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala sairil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kami hormati Ayahanda Al-Mukarram Tuan Guru Muhammad Soleh sebagai pembina Yayasan Pendidikan Islam Manhalul Hikmah. Yang kami hormati Al-Ustaz Azwani Ketua Yayasan Pendidikan Islam Manhalul Hikmah. Yang kami hormati Bapak Dewan Kota Mataram, Bapak Herman AMB. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD 8 beserta staf. Yang berbahagia anak-anak kami yang akan diwisuda dan seluruh santri Manhalul Hikmah dan ibu-ibu, bapak-bapak wali santri yang berbahagia. Pada hari ini bahwa anak-anak kita baik santriwan santriwati akan diwisuda. Di Manhalul Hikmah wisuda itu diadakan berkala, terkadang 2 tahun, terkadang 3 tahun. Kenapa demikian? Jadi guru-guru itu melihat, memperhatikan, menimbang kesiapan anak-anak itu. Jadi mereka begitu setelah selesai Iqra, mereka tadarus Al-Quran, begitu bacaannya sudah dianggap bagus, diadakan munakasyah, diadakan ujian, barulah mereka bisa diwisuda. Pertanyaannya, setelah mereka diwisuda ini mereka mau kemana? Sehingga ada beberapa wali santri anaknya tidak mau diwisuda, baru ngaji 1 tahun sudah mau diwisuda. Jadi itu sangat luar biasa keliru. Jadi anak-anak kita ini setelah mereka diwisuda nanti mereka masuk namanya jenjang namanya TQA. Jadi ta'limul Quran lil aulad. Di sana anak-anak kita itu nanti mereka fokus mempelajari dasar-dasar agama. Mereka tidak cukup hanya mampu membaca Al-Quran, tidak cukup hanya menghafal Al-Quran. Dan lembaga Manhalul Hikmah mempunyai prinsip yang dipegang sejak dulu sampai saat ini. Kalau mungkin ibu-ibu sekalian sekarang banyak tertarik tahfiz di mana-mana. Di Manhalul Hikmah itu tahfiz itu ada, namun tidak fokus. Kenapa demikian? Karena kita punya prinsip, lembaga itu punya prinsip. Anak-anak ini mesti disiapkan dasar-dasar agama itu harus kuat. Jangan heran kalau hanya satu kita fokus, apalagi hanya tahfiz Al-Quran, membanggakan itu. Kita tidak tahu anak-anak kita ini hanya mempelajari terjemah dan sebagainya.
pemahamannya itu bisa dibalik. Maka dari dulu tidak pernah, artinya beberapa orang yang datang ke kami bahkan membiayai untuk tahfiz, tapi kami jawab, kami tetap sesuai dengan prinsip kami. Mereka harus belajar fikih, mereka harus belajar hadis, mereka harus belajar memahami Al-Quranul Karim. Tetapi mereka punya tahfiz, tapi tahfiznya tidak fokus, artinya sebagaimana lembaga-lembaga tahfiz yang ada. Sehingga nanti mereka begitu tamat di Manhalul Hikmah, karena anak-anak itu punya bakat berbeda-beda. Ada yang bakatnya nanti artinya ke Al-Quran, mereka biasanya ke kafe. Kalau anak-anak kita bakat biasanya kepada bagaimana kemampuan membaca kitab-kitab kuning, biasanya mereka diarahkan ke Kediri. Diarahkan ke Kediri. Anak-anak kita ada yang bakat mungkin di hadis dan sebagainya, ada lembaga-lembaga yang memang spesial seperti itu. Yang penting bahwa di Manhalul Hikmah itu anak-anak kita itu disiapkan dasar yang kokoh, dasar yang kokoh. Maka alhamdulillah anak-anak kita begitu, mereka yang sudah mengenyam di Manhalul Hikmah, mereka begitu keluar dan masuk ke pesantren di Nurul Hakim, rata-rata kalau mereka ke Nurul Hakim itu di kelas khusus. Kenapa demikian? Mereka sudah punya dasar penguasaan bahasa Arab. Mereka ke KP, mereka khatam Al-Quran. Anak kita masih banyak ada di sana. Di Kediri, anak-anak kita rata-rata mereka itulah yang jago-jago kita. Kenapa demikian? Karena dasar itu sudah kuat, berbeda dengan di tempat yang lain. Apalagi mohon maaf, ada metode yang satu hal yang luar biasa karunia Allah, dan itu pencarian lama. Dulu kita kesulitan bagaimana mengajar anak-anak kita menulis atau di Al-Quran. Begitu ketemu caranya itu, orang belajar 1 tahun di Manhalul Hikmah itu 7 hari, hanya 7 hari. Dan saya yakin seyakin-yakinnya, saya ingat dulu mami pernah bilang ke saya, ini ada anak mau sekolah ke Jakarta waktu itu, anaknya Pak Kemas ini, disuruh waktu itu ke saya ajarkan imla, karena di sana dites imla 1 hari saya ajar. Kenapa? Karena ada metode. Jadi di dalam sebuah pembelajaran itu tidak bisa lepas dari bagaimana memilih metode yang bagus. Ada guru yang punya semangat, ada metode yang bagus, ya lulus di Darun Najah sana. Kemarin ini ada anak dari Mas Bagi, jadi LPTQ yang ada di Jakarta, yang Pak Kiai Samsudin yang menjadi imam besar di Masjid Raya di Istiqlal. Saya ajar hanya 4 hari. 4 hari. Yang penting mereka itu punya dasar ke sana itu, punya dasar yang kuat. Kalau tidak punya dasar yang kuat, ini berbahaya. Apalagi pemahaman sekarang sudah bermacam-macam, pemahaman yang sekarang. Maka diajarkanlah tadi doa kunut sebagaimana dalam mazhab Asy-Syafi'i. Mazhab Asy-Syafi'i diajarkan zikir ba'da shalah, zikir berjamaah dan sebagainya, sebagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka punya tahfiz 1 juz, paling tidak itu dasar, namanya dasar pencarian ke depan mereka. Karena sudah punya cara menghafal yang bagus. Ada anak-anak kita di Kediri, mereka hanya belum 1 tahun, mereka sudah 15 juz, karena cara itu mereka sudah ada di tempat lembaga kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, wali santri, itu kita sudah kembangkan hampir 7 tahun, namanya metode tamyiz. Kalau sekarang mungkin saya hadir hanya sekali seminggu, tapi sudah banyak kader-kader itu mereka sudah mampu. Ada sekarang adik kita ini Siti Fatimah Umi Ali sudah punya kemampuan untuk itu. Saya bilang, mohon maaf dulu sekalian, tahadus bi ni'matillah. Kalau orang sudah kuasai tamyiz itu, kalau membaca kitab itu hanya 7 hari,
Yang penting dasar tamyiz itu sudah bisa. Tinggal bahwa mereka itu memperkuat mufradatnya, kemampuan bagaimana kosakata bahasa Arab itu diperkuat. Mungkin banyak orang nggak percaya. Saya bilang kalau kamu nggak percaya kita buktikan. Sehingga banyak di antara bahwa teman-teman yang artinya sekalipun mereka sudah khatam di Kediri, mereka sudah tahassus, tapi begitu pula kemampuan baca kitabnya masih jauh luar biasa. Saya ajarkan gunakan itu, yang digunakan di TKA itu untuk memancing ingatan mereka kembali, barulah mereka itu ditutup dan sebagainya. Ibu sekalian, tamyiz ini mungkin di Lombok itu kita pertama kali. Sekarang Darul Falah beberapa tahun ini menggunakan itu. At-Tahiriyah Kodak 2 tahun yang lalu, dan mereka mengundang ke Jawa Barat itu sampai ratusan juta untuk mengundang seorang tutor mengajarkan metode itu. Alhamdulillah kita di sini tidak perlu undang-undang, tidak perlu kita undang, dan tamyiz yang ada di Manhalul Hikmah tidak akan pernah sama dengan tamyiz yang ada di asalnya. Karena tamyiz di Manhalul Hikmah itu sudah bermacam-macam metode yang masuk. Begitu kami ajarkan, ada kesulitan, cari yang lain, ketemulah namanya Granada. Begitu kesulitan, ketemu yang lain, carilah namanya Amsilati. Masukkan, dipadukan, maka alhamdulillah anak-anak kita ini punya kemampuan yang luar biasa, dasar peletakan yang luar biasa, sehingga begitu mereka dari sini paling tidak kokoh dasar itu sendiri. Ibu-ibu sekalian, mungkin sekalipun ini saya laporan, kita ingin coba sekarang. Mana Ali Al-Madad? Ali Al-Madad mana? Maju ke sini. Ini yang saya maksudkan namanya metode tamyiz. Ini tidak dari rekayasa. Baca Al-Quran, Ibu Risma. Mereka dia harus, anak ini harus bisa baca, satu, bisa memotong kata per kata ini kunci besar. Sehingga apabila anak itu bisa memotong, menulis Al-Quran itu 7 hari itu bisa selesai. Artinya anak itu akan bisa. Apalagi sebelumnya sudah ada metode bagaimana menulis Al-Quran 5 hari. Lalu diperkuat lagi dengan adanya metode yang namanya tamyiz ini, di luar biasa. Nah ini kakaknya sudah siap nih tamyiz ini ya. Nanti saya suruh baca kitab kakaknya ini. Baca surah An-Naba ayat 1 coba. Bismillah. Amma yatasaalun. Dipotong. An ma yatasaaluna. An termasuk apa? Bijari. Sebut bijari. Bi dengan ka seperti li untuk laun. Semua ikut. Yang tiga. Ila kepada Allah di atas, min dari bi di dalam. min dari wi di dalam, an dari hatta sehingga, min dari wi di dalam, an dari hatta sehingga. Jadi mereka tidak hanya hafal, tetapi mereka harus tahu terjemahannya. Saya sering ngetes anak-anak yang di pondok, ya kan, setiap Jumat hampir ke pondok. Mereka tak kala ditanya huruf jar, mereka tahu min ilaan ala bi rubba wal ba wal kaf wal lam. Begitu menerjemahkan mereka kesulitan luar biasa. Cara pembelajaran ini mohon dimaklumi bapak-bapak ibu sekalian, namanya metode pengajaran mengaktifkan otak kanan.
Kalau hafalan biasa itu namanya otak kiri. Otak kanan manusia diberikan Allah kecerdasan yang luar biasa. Lagu Garuda Pancasila saya diajar, masih guru saya di depan saya. Itu di SD kelas 4, bahkan di kelas 1 sampai sekarang masih ingat. Garuda Pancasila. Nah, kenapa saya ingat? Karena namanya menggunakan otak kanan. Lagu itu namanya otak kanan. Makanya kalau di membaca kitab ada namanya nazom, dihafalkan menggunakan lagu. Kalau dalam tilawah, dalam baca Al-Quran ada namanya irama tertil, ada namanya tilawah. Jadi itu semua adalah mengaktifkan karunia Allah yang namanya otak kanan. Kalau otak kiri menghafal biasa, begitu mereka lupa sulit memanggilnya. Sekarang anak kita, umpama sekarang ya, mereka nggak ngaji 5 tahun, nggak 5 tahun. Untuk belajar yang ini kita panggil hanya 2 hari, kembali lagi ilmu itu. Tapi kalau menggunakan belajar otak kiri, mau manggil 1-2 hari, itu semua sudah hilang semua. Tapi menggunakan otak kanan dipanggil paling tidak 3 hari paling lama, itu semua kembali semua dan menjadi ilmu yang baru. Ya lanjut, ma termasuk apa? Bisa mausul. Allazi allazani allazina mausul. Allati allatani allati Mausul. allai. Semua ikut. Allah imam. Allah imaman Allah imaman Allazi allatani alladina orang yang allati allatani allati Orang yang allai orang yang apa yang man siapa yang yatasaaluna termasuk apa? fi'il mudhari Cirinya berawalan ya. sebut ciri-ciri fi'il mudhari. Ciri-ciri fi'il mudhari berawalan ya yutatu aunanu 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 aunanu. Nah, ini yang disebut dengan nama metode tamyiz itu sendiri. Kemampuan memotong ini sangat penting, luar biasa. Bapak tadi anak saya dan anaknya Ustaz Roni, kalau di metode tamyiz tidak boleh menerjemahkan yang tadi. Kaifa yatakhallaqul waladu yajibu 'alal waladi, tidak boleh diterjemahkan 'alal waladi, itu diterjemahkan atas anak. Mesti dipotong ala atas al waladi anak. Jadi sangat ditekankan di tamyiz. Jadi anak itu mesti satu kata per kata. Begitu nanti itu sudah selesai, baru naik tangga kedua bisa menerjemahkan jar majrur seperti yang tadi itu satu, zorof mazruf satu. Nah baru tangga ketiga nanti bisa menerjemahkan satu kalimat, sehingga arahnya nanti anak-anak ini bisa belajar tafsir Al-Quranul Karim. Mereka bagus dalam tafsir Al-Quran, mereka juga bagus di dalam baca kitab kuning. Sudah ada dasar yang kuat yang ditanamkan di anak-anak kita ini. Nah itu ibu bapak sekalian yang penting luar biasa. Dan kepada guru-guru di Manhalul semua harus semangat. Terutama umumnya kita pengajar Al-Quran. Kenapa demikian? Salah satu yang kita kenal dan guru para ulama-ulama adalah Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin Al-Fadani itu adalah musnid dunia. Sanad-sanad hadis pada saat beliau itu selalu adalah bermuara kepada beliau. Orang berguru sanad kepada beliau. Tetapi sore beliau itu mengajar Al-Quran, mengajar anak-anak. Sore itu mengajar anak-anak sampai datang murid-murid beliau, para ulama-ulama dunia yang jadi murid beliau. Wahai guru kami, banyak para ulama yang menunggu ilmu-ilmu dari situ. Kenapa mengajar anak-anak? Beliau sederhana menjawab, aku ingin mendapatkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan
khususnya semangat luar biasa karena ada kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Jangan pernah artinya berputus asa, takut rezeki dan sebagainya. Tatkala kita berjuang untuk agama, in tansurullah yansurkum, jikalau kalian menolong agama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian. Jazakumullahu khairan katsira, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi